dan dengan dua satelit, apabila terdapat dua satelit yang diterima oleh penerima GPS, maka akan terjadi sinyal satelit 1 dan 2 itu diibaratkan sebagai lingkaran dengan jari-jari jarak T1 itu satelit dengan penerima, dan T2 dengan jarak dari satelit 2 ke penerima. Ya, kalau diiriskan itu akan mendapatkan dua titik irisan. Nah, di situ maka posisi penerima dalam dua dimensi adalah berada pada dua kemungkinan. Perkiraannya bisa yang merah yang atas atau bawah, dikarenakan kurangnya informasi. Nah, apabila terdapat 3 satelit yang terdeteksi oleh penerima, maka di situ akan terjadi 3 irisan, di mana daerah yang warna merah itu merupakan kemungkinan letak dari sensor, dan di sini yang ditunjukkan adalah tidak ada dualisme ya, tidak ada ambigu dari area perkiraan seperti yang kasus dengan dua satelit tadi. Sehingga mungkin syarat minimal ya untuk penggunaan istilahnya ini trilaterasi seperti yang kemarin, itu adalah adanya 3 jarak yang terukur. Nah, kalau kita asumsikan bahwa sinyal dari masing-masing satelit itu adalah kurang lebihnya ya, minimalnya adalah yang lingkaran putus-putus, yang maksimalnya lingkaran yang tegas, maka di situ tergambar perpotongannya berupa bidang. Ya, bisa berupa bidang. Tadi bidang yang berwarna merah sebelumnya, itu akan terdapat kemungkinan error dari masing-masing jarak yang diukur, yaitu anggaplah adalah K ya, yang ini diasumsikan adalah konstan. Nah, ini nanti akan mempengaruhi plus minus dari posisi node yang bersangkutan. Itu kalau 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi, maka asumsi sinyal dari pemancar atau satelit adalah sebagai bola ya, ke semua arah sama kekuatannya. Walaupun sebenarnya tidak demikian, tapi asumsi dalam RF itu jika tidak memperhatikan bentuk antenanya, dianggap RF itu menyebar ke segala arah dengan sama kuatnya. Dan jika terdapat 2 satelit yang sinyalnya berinteraksi beririsan, maka akan terdapat suatu area berupa luasan ya, yang merupakan irisan dari bola RF1 dan bola RF2. Dan jika terdapat 3 satelit, maka terdapat sebuah bidang yang merah itu irisan diiris lagi dengan bola yang ketiga, sehingga terdapat 2 titik ya, potongan antara sinyal satelit ketiga dengan bidang hasil interaksi bola 1 dan 2 ya. Sehingga ada 2 kemungkinan posisi di situ yang berwarna hijau untuk posisi dari penerimanya. Nah, untuk bisa memilih ya, di sini kita butuh informasi tambahan agar apakah yang dari dua titik tadi itu mana yang dipilih sebagai solusi yang paling mendekati dengan posisi sebenarnya. Jadi harus memilih ya. Ya, untuk sinyal GPS sendiri ada 3 komponen ya. Sistem GPS-nya ya.
Ada bagian space segment, control segment, dan user segment, di mana yang space segment ini adalah satelitnya, control segment adalah ground station dari satelitnya, dan user segment adalah receiver. Nah, sebuah penerima menerima informasi posisi X, Y, Z dari masing-masing satelit, kemudian punya informasi berupa T atau waktu dari masing-masing sinyal satelit yang mencapai receiver. Ini yang digunakan untuk menentukan posisi. Oke. Komponen sinyal GPS itu ada dua, yaitu apa yang disebut dengan L1 dan L2. Masing-masing L1 dan L2 berbeda frekuensi. Keduanya bisa diterima oleh penerima, cuman di dalamnya akan berisikan informasi yang berbeda. Misalkan L1 itu berisi informasi yang disebut dengan precision code, ya, dan CA code atau coarse code, ya. Sedangkan L2 hanya berisi precision code saja atau P code saja. Precision code ini biasanya digunakan oleh militer. Kemudian coarse code digunakan untuk komersial. Setiap sinyal satelit itu punya pengkodean PRN, namanya pseudo random noise, atau modulasi berbentuk khusus, ya. Jadi namanya pseudo random noise atau PRN. Pseudo random artinya dia seolah-olah random tapi tidak random sebenarnya. Ada polanya. Nah, setiap satelit akan punya kode PRN yang berbeda. Ini bisa diketahui oleh receiver dari database yang dimilikinya. Kemudian navigation message is a signal consisting of, ada navigation message yang terdiri dari GPS satellite orbit, kemudian clock correction dan other parameter, jam dan lain sebagainya. Jadi secara komponen, satu satelit punya dua frekuensi carrier, ya. Carrier itu pembawa 1575 dan 1227. Terus punya dua macam kode, yang satu CA code, ya, 1023 MHz, ya. Maaf, 1,023, ya, MHz. Kemudian punya precision code, yaitu sama dengan code tapi frekuensinya 10 kalinya. Artinya dia punya periode yang lebih kecil, 10,23 MHz. Ditambah dengan data navigasi yang dimodulasi dalam 50 Hz. Jadi hasilnya itu kedua sinyal ini bisa digunakan oleh GPS, tapi yang L2 hanya oleh militer. Ini contoh data yang muncul pada GPS, ya, seperti ini, 0101. Jika ada dua satelit, maka dia memiliki kode yang berbeda seperti ini. Hanya penerima itu punya kemampuan, punya database yang bisa dicocokkan dengan masing-masing sinyal satelit. Nah, misalkan di sini terdapat potongan kode, ya, bagaimana melihat perbedaannya. Jadi jika dua kode itu pada posisi yang sama, posisi sampling yang sama, itu memiliki nilai yang berbeda, yang sama, maka kita anggap sebagai satu, ya. Kemudian jika berbeda, maka dia adalah dikurangi.
subtract dengan 1. Jadi di sini kalau sinyal seperti ini, nanti terdapat yang berwarna merah itu posisi yang agree atau sama, yang sisanya yang disagree, tidak sama. Dan di sini nanti skornya itu didapat -5 karena ada 4 kesamaan dan 19 ketidaksamaan. Jika sama persis, maka dia nilainya adalah 35. Ini yang dicari untuk menentukan bahwa dua sinyal itu sudah sesuai. Untuk nilai kesesuaian, not so good, ini contohnya untuk skor -3, minus ya. Tapi kalau kita geser sinyal pertama, kita lihat baik-baik ya, yang sinyal atas atau sinyal bawah. Sinyal atas kita geser 1 ke kiri, atau sinyal yang bawah kita geser 1 ke kanan, maka akan didapatkan perfect match ya, yaitu hanya ada satu perbedaan di ujung-ujungnya. Berarti kedua sinyal adalah sama, cuman yang di ujung itu nilainya adalah tidak di-compare dengan apapun ya, karena dia hasil pergeseran. Disebut dengan agreement is perfect ya, itu benar-benar sesuai. Nah ini yang CA code panjangnya 1024 bit atau order 2/10 dengan frekuensi 1 mega. Kalau digunakan untuk sinyal yang warna merah, itu adalah sinyal dari GPS receiver, kemudian dibandingkan dengan sinyal warna hitam itu dari satelit, atau sebaliknya ya, sama aja. Jadi mana yang digeser nanti. Nah mungkin untuk satelit 1 ya, terjadi posisi seperti yang gambar yang paling atas, yaitu kalau digeser butuh cukup jauh, yaitu ke kiri, untuk dia bisa match dengan yang warna merah yang punya receiver. Demikian, kalau ini berarti jaraknya jauh ya. Kalau 1 bit pergeseran itu nilainya sama dengan 1 MHz dibagi 1/1 MHz, itu 1/6 ya, 10/6 detik ya. Maka kalau di sini ada sekian bit, tinggal kalikan sekian kali 10/6 detik, itu adalah delta atau selisih waktu atau TOF-nya atau time of flight-nya. Time of flight ini sebanding dengan jarak. Jadi kita lihat di sini ya, satelit 2 dan satelit 3 paling dekat ya, satelit 2 agak jauh dan satelit 3 yang paling jauh. Ini kita dapat informasi jarak. Mana nanti jarak adalah selisih waktu dikalikan speed of light, karena kecepatan dari radio adalah sama dengan kecepatan cahaya. Oke, di sini dalam perhitungan time difference untuk menjadi jarak diperlukan clock yang sangat presisi. Informasi clock sendiri dibawa oleh kode PRN dari masing-masing satelit. Waktunya, error correction-nya bisa dihitung dari apabila terdapat 4 satelit.
Jadi kalau kita punya 3 satelit, maka kita punya jarak satelit 1, 2, 3. Kalau kita punya 4 satelit sampai dengan jarak keempat. Nah, dari jarak keempat ini, 4 jarak ini akan bisa di resolve atau dicari lagi satu variabel tambahan, yaitu waktu atau error waktu, selisih waktu. Kemudian untuk posisi satelit sudah diketahui oleh penerima GPS, dan jaraknya dari satelit ke satelit yang lain juga sudah bisa dikomputasi dengan presisi. Nah, limitation di sini kita lihat apa disebut dengan GDOP. Di sini tidak saya tulis ya, GDOP, Dilution of Precision, Geometrical Dilution of Precision. Jadi karena sebuah satelit itu butuh sebuah penerima itu butuh 4 sinyal satelit untuk membentuk hubungan jarak, kemudian nanti ada interseksi antar lingkaran begitu. Dari data jarak itu kemudian dihitung menggunakan mungkin trilaterasi ya, bisa digunakan. Tapi dalam penerbangan GPS itu tidak menggunakan trilaterasi, menggunakan loop ya, menggunakan looping untuk menghitung. Jadi satelit digambar di sini posisi di mana misalnya di sebelah kiri dari X itu terdapat halangan-halangan, sehingga X hanya bisa melihat satelit yang berada di sisi salah satu sisi yang lain. Nah, posisi ini berakibat jeleknya posisi yang didapatkan. Banyak gangguan yang bisa mengganggu sinyal dari satelit. Demikian juga untuk low batteries ya. Low batteries ini bisa mempengaruhi kekuatan penerimaan juga. Jadi ini harus diperhatikan. Ini bentuk data yang dikirim oleh satelit. Ada banyak macam, jadi dalam perhitungan itu sekian banyak ini harus dimasukkan semua. Nah, kita ambil contoh misalkan dari sebuah posisi, satelit A memiliki posisi relatif terhadap senter bumi, demikian ya. Kemudian B, C, dan D dalam dari posisi ini ke receiver, P itu receiver, A to P dapat data waktu sekian misalnya ya, dalam nanosecond, karena orde ketelitian dari GPS itu adalah dalam nanosecond atau 10⁻⁹ ya. Itu masing-masing data delta T ya, delta T 1 sampai 4 ya. Ini kemudian secara asumsi kita bisa menganggap bahwa parameter-parameter yang lain itu nilainya tidak berpengaruh ya. Sementara karena dalam penerima itu mestinya dimasukkan semuanya yang tadi di tabel. Kemudian dibutuhkan juga difference clock atau clock difference-nya atau T yang didapatkan dari satelit keempat tadi, karena ada 4 satelitnya. Dengan time difference of arrival, saya kira time of arrival ya ini ya.
dia mengandalkan perbedaan waktu antara satelit dengan receiver ya. Ya dia menggunakan selisih pembacaan jam ya, yang ordernya sampai 1 nanosecond tadi ya, antara satelit dengan receiver. Waktu terima dikurangi waktu pemancar, ya waktu dipancarkan sinyalnya. Dan di sini menggunakan jarak Euclidean ya, X A min XP itu posisi X satelit A dikurangi XP posisi penerima. Jadi di sini XA, YA, ZA diketahui untuk satelit A, XP, YP, ZP tidak diketahui, itu adalah posisi dari penerima. Kemudian untuk informasi time difference di atau silakan TAP di sini ya. Kita gunakan kecepatan cahaya atau RF ya. 299.338.582,677 meter per second. Harus sepresisi itu ya, karena nanti sedikit saja kita bulatkan itu akan terjadi perbedaan yang besar. Measurement value hasil pengukuran itu di sini nilainya adalah sama dengan PAP tadi ya. Jadi PAP ini diketahui dari pengukuran itu akan dirinci atau diuraikan menjadi RAP itu dari rumus di atas dan CT. CT ini cepat rambat cahaya dikalikan dengan time difference. Atau karena RAP itu sama dengan C kali TAP, maka TAP kecil ya, yang kanan, maka sama dengan C kali TAP ditambah T, PAP-nya ya. Lanjut, ini kemudian kita akan dapat 4 persamaan untuk PAP, PBP ini ada 4 pengukuran tadi ya, kemudian dari sini kita dapatkan 4 persamaan. Kemudian solvingnya menggunakan bisa analytical dan diferensial ya. Untuk analytical kita menggunakan persamaan matematik seperti yang kita lihat pada trilaterasi yang kemarin, di mana nanti jika persamaan matematik menggunakan 4 persamaan, ini kalau untuk 3D itu udah 3 dimensi dia ini ya rumit ya. Kalau yang kemarin kita meninjau itu yang 2 dimensi, tapi kalau yang 3 dimensi jauh lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Kemudian solusinya tidak unik ya, karena dia nanti dari hasil persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3, persamaan pangkat 4 ya, 4 persamaan ya. Persamaan kuadrat saja itu sudah menghasilkan minimal 2 solusi ya, dari hasil result equation-nya. Kemudian yang cara kedua itu yang menggunakan diferensial, ini pakai program ya. Diferensial berarti kita menurunkan menggunakan sama arithmetic calculation, tapi dahului dengan linearisasi. Kemudian melakukan iterasi atau loop ya, iterasi untuk mendapatkan posisi yang mendekati posisi yang diharapkan. Iterasi dilakukan dengan persamaan di sini yang sudah dikoreksi menggunakan satelit keempat tadi, XA min XP, YA min YP, serta CP ini adalah yang kita cari ya. Kalau langsung XA min XP kuadrat itu yang analytical ya, yang ini yang diferensial. Nanti del XP, del YP, del ZP itu kita letakkan dalam sebuah iterasi ya, iterasi dalam program
nilainya divariasikan sampai ditemukan hasil yang mendekati dengan del PAP. Dengan rumus yang sama nanti dibawa ke ini ya, dengan rumus yang sama dibawa ke persamaan yang 3 lagi. Jadi kita punya 4 persamaan diferensial. Nah, kemudian di sini nanti yang berjalan adalah loop sampai dengan kalian sudah sering menggunakan program loop seperti pada AI, NN ya misalkan, kita mesti punya nilai batas ya dari iterasi ya, thresholdnya ya. Sini end loop-nya akan berhenti ketika dapatkan error posisi yang cukup kecil. Misalnya kita tentukan misalkan kalau untuk militer itu kan 30 cm, kalau untuk komersial itu sekitar maksimal 3 meter. Tapi jatuhnya dari error yang didapat itu biasanya di bawah itu ya. Jadi kalau kita batasi 3 meter itu dengan di bawah 3 meter. Kalau dibatasi 30 cm ya di bawah 30 cm dapatnya, maksimal 30 cm. Untuk data yang tadi contohnya ya, dari time difference itu kita mendapatkan nilai XP pada iterasi ke-6 dengan nilai yang seperti ini. Ini karena threshold-nya kita setting cukup besar ya, agar iterasinya tidak terlalu banyak. Dalam 6 iterasi didapatkan variabel yang dicari dari 4 persamaan tadi, 4 persamaan diferensial, yaitu XP, YP, ZT, dan T. Ya. Ya, EXP, EYP, SZP merupakan error, yaitu selisih dari XP aktual dengan XP yang didapatkan dari iterasi. Di sini dicontohkan sampai dengan di atas 1000 meter ya. Berarti ini iterasinya tidak seberapa bagus hasilnya. Sehingga di situ kita masih perlu melakukan estimasi lebih lanjut dengan memasukkan variabel-variabel yang ada dari tabel tadi. Biasanya iterasi tidak lebih dari 10 kali. Ya, sudah cukup akurat ya. Apabila kita membuat persamaannya benar, maka iterasi tidak akan sampai 10 kali. Cuma memang hasilnya akan tidak bisa presisi sekali ya, karena tergantung dari tadi ya, keakuratan dari sinyalnya. Kita bicara sinyal quartz dan precision tadi, sinyal quartz memiliki frekuensi 1/10 dari sinyal precision, di mana artinya precision itu akan lebih presisi tentunya, 10 kali lipat dari yang quartz. Untuk WSN kita bisa memanfaatkan penerima GPS yang sudah jadi ya. Yang perlu dipertimbangkan dalam memilih modul itu adalah kebutuhan kita akan akurasi ya. Seberapa akurat kita butuhkan. Kemudian pertimbangan harga. Sini harga luar biasa ya. Satu node perlu 1 GPS. Memang sangat mahal. Dalam aplikasi yang mungkin dananya nomor 2 ya. Contoh di militer Amerika itu mereka menggunakan node, ya node-nya pasti ada GPS-nya ya. Yang dipasang di seragam-seragamnya tentaranya itu ada GPS-nya semua. Jadi tentu mahal, itu tidak masalah bagi mereka ya. Jadi kalau kita gunakan untuk aplikasi kita sendiri, misalkan ingin membuat deteksi
perusahaan atau apa ya. Itu kalau misalkan dalam jumlah besar tentu akan menghabiskan juga dana yang cukup besar. Ukuran GPS itu semakin lama semakin kecil sebenarnya. Jadi kalau kita mengkhawatirkan ukuran GPS yang tadi masih sekitar 3 sentian ya, ini bisa sekitar 1,5 cm ya, lebih kecil lagi, ya itu sudah bisa. Kemudian semakin lama semakin kecil. Kalau ini beberapa tahun yang lalu saja itu sudah ada yang seperti ini ya, yang GPS dalam ukuran kecil sekali. Nah, tentu dengan kecilnya ini akan berimbas pada juga daya. Biasanya daya mesti lebih kecil ya. Semakin kecil bentuk ukuran dari suatu sirkuit, pasti semakin kecil dayanya. Kenapa? Karena kalau daya itu tetap besar, dia bisa terbakar. Berarti pasti kemampuan mengecilkan modul itu didapat dengan juga menurunkan disipasi panasnya atau daya yang terbuang. Oke, itu sedikit tentang GPS. Kita lanjutkan dengan yang topik berikutnya tentang routing. Nah, untuk bahasan tentang aturan penjaluran atau routing protokol, ini terkait dengan pengiriman informasi secara multi-hop ya, multi-hop. Memang cita-citanya sebenarnya jaringan sensor itu cita-citanya di awal tuh semuanya multi-hop ya. Kenapa harus multi-hop? Supaya daya yang dikeluarkan untuk mengirimkan informasi itu lebih kecil, bisa jauh dengan bantuan repeater ya, node-node repeater. Ya, awal-awal perkembangan internet ya, bukan internet ya, tapi IoT ya, kan setelah fase jaringan sensor itu ada IoT yang juga mulai booming sekitar 2013-an ya, 2013, 2014. Itu pernah ke Pens itu dari profesor dari Jepang, dia menceritakan tentang cita-cita dari jaringan seluler ya, yang mirip dengan jaringan sensor itu ya, dimana kalau sudah established nanti semua node atau semua HP ya, HP-HP yang kita punya itu bisa berfungsi menjadi repeater, tidak perlu lagi daya yang besar karena setiap orang, setiap node dan datanya melalui node lain atau orang lain yang ada di dekatnya, HP lain begitu ya. Itu konsepnya multi-hop. Cuman saya tidak tahu perkembangannya sejauh mana sampai saat ini, apakah diteruskan seperti itu ataukah sudah ada konsep yang lain. Yang jelas apakah multi-hop atau single hop, dua-duanya itu disupport dalam konsep jaringan sensor maupun IoT. Yang bisa dimaksud dengan penjaluran atau routing adalah bagaimana pembentukan susunan koneksi antara sejumlah node untuk membawa satu data dari satu sumber atau source menuju suatu penerima atau sink secara multi-hop. Aturan penjaluran
memungkinkan adanya variabel atau batasan-batasan tertentu dikaitkan dengan properti atau sifat-sifat jaringan. Pada jaringan sensor, kita tentu terbatas oleh energi terutama ya, di mana kita tidak bisa menggunakan energi penuh dalam waktu yang lama. Ya. Kemudian datanya juga harus cukup simpel. Kalau datanya berupa streaming video jelas agak kesulitan ya, atau streaming suara ya, karena membutuhkan sifat data yang continuous dan bitnya atau kepadatannya atau apa itu ya, jumlah bitnya itu banyak ya. Kemudian bentuk topologinya terkait dengan aplikasi ya. Bentuk topologi bisa star, bisa mesh ya. Kebanyakan adalah ini nanti kalau multi hop secara mesh ini sangat menguntungkan karena posisi dari setiap node itu karena bisa menjadi router, maka dia bisa beralih dari satu koneksi-koneksi lain membentuk mesh yang baru. Kemudian homogenitas atau homogen atau tidaknya sebuah jaringan. Apakah punya jenis node yang sama dan variabel dan yang diukur itu yaitu parameter yang diukur adalah sama atau tidak, atau kombinasi. Kemudian masalah QoS, quality of service, hasil dari data yang dikirim, dan hierarki, adanya hierarki atau tidak, lokasi dan jarak, dan daya. Dari situ adanya konsen-konsen itu, maka orang membentuk banyak sekali aturan atau protokol ya, protokol dari penjaluran. Jadi protokol itu kalau di level penjaluran namanya protokol penjaluran atau routing protokol. Ada 1, 2, 3, ada 7 kelas di situ pembagiannya berdasarkan topologi, mobility, dan sebagainya. Kemudian dari masing-masing kelas ini ada juga sub-sub kelas ya. Yang paling sederhana tentu yang paling atas itu yang berdasarkan network topologi saja. Ini akan kita bahas setelah ini. Kemudian isu atau apa yang menjadi concern ya dari pembuatan jalur atau routing ini. Yang pertama adalah node deployment atau posisi penyebaran dari node. Nah, kita kemarin bicara soal manual deployment ya, manual location ya. Kalau sudah manual deployment, di sini kita sudah tahu posisi setiap node dengan jelas. Kita bisa menentukan sesuka kita jalurnya lewat mana, tapi biasanya kita akan cenderung untuk menggunakan shortest path ya, jarak terdekat. Dan cenderung untuk rute atau bentuk route atau bentuk jalur atau bentuk multi hopnya itu tetap karena sudah diketahui sebelumnya posisinya. Yang kedua, jenis kedua adalah random deployment ya. Kalau yang manual tadi ditaruh secara manual, ini random jadi disebarkan. Ketika sudah tersebar, biasanya terjadi ada daerah yang berkumpul dan mencar sendiri. Jadi di sini optimal clustering is necessary ya. Jadi bagaimana membentuk clustering atau grouping ya yang optimal untuk menghasilkan connectivity dan energi efisiensi. Connectivity ini kemampuan berkoneksi, kemudian energi efisiensi. Kemudian dia akan cenderung pada multi hop routing ya.
multi-hop routing yang sama ya, yang manual juga bisa multi-hop, tapi yang random deployment-nya multi-hop routing-nya ini bisa adaptif biasanya ya, bisa berpindah-pindah dari satu jalur ke jalur yang lain. Dari sisi isu pengendaliannya, bagaimana kita mengendalikan, penjaluran, bisa berdasarkan aplikasinya. Nah, routing routing berubah sesuai dengan aplikasi, di aplikasi. Kemudian routing bisa berubah karena waktu ya. Kalau ada periodic monitoring biasanya ketika, ada pengiriman data itu akan terbentuk route ya, tapi setelah itu selesai maka route-nya akan hilang lagi. Jadi routing itu, pada saat dia aktif mengirimkan data, tapi ketika dia sedang sleep atau tidak mau digunakan, maka ini routing-nya otomatis hilang. Atau yang event driven ini, eee, tidak menurut waktu, tapi menurut sensor menangkap suatu perubahan ya. Jika ada node yang menangkap perubahan, maka dia otomatis akan aktif dan mengirimkan data. Sehingga node-node lain yang menangkap perubahan lewat, request dari node yang mengalami event driven tadi, dia akan aktif karena adanya, data masuk lewat serial receiver-nya. Jadi, node mana saja yang mendapat request dan aktif itu akan menentukan, bentuk dari route, bisa berubah-ubah. Kemudian yang query driven ini berdasarkan query. Query ini apa? Query permintaan ya. Adanya query mungkin mirip dengan event ya, tapi query ini sesuatu yang dicari begitu, sengaja dicari. Jika ada demand dari suatu data tertentu, maka dia akan mengaktifkan node-node yang dekat dengan sumber data itu. Yes. Kemudian yang hybrid itu gabungan dari 4 yang di atas, kombinasi. Kemudian yang isu yang ketiga dalam pembentukan root itu heterogenitas ya. Apakah node-node yang di deploy digunakan itu heterogen atau homogen? Kalau semuanya sama secara hardware dan software maka kita sebut homogen ya. Kalau ada perbedaan misalnya perbedaan jenis atau perbedaan sensor ya, perbedaan aktivitas, yang satu event driven, yang lainnya time driven, maka ini bisa dikategorikan sebagai heterogen ya, heterogen. Node juga mungkin memiliki perbedaan kapabilitas. Kita pernah menyinggung ya, berbicara pada saat membahas protokol 802.15.4 soal node yang hanya bertindak sebagai dan node yang bertindak sebagai routing atau router atau yang bertindak sebagai koordinator. Mana ada jenis yang disebut dengan FFD, Fully Functional Device, dan ada juga yang tidak FFD itu apa ya? Limited ya, Functional Device, jadi ada yang terbatas. Reduce ya, RFD ya, FFD dan RFD. FFD itu Fully Functional Device, RFD itu Reduced Functional Device, di mana yang RFD ini akan mengurangi sebagian capability dari FFD, di mana itu ditujukan untuk memangkas penggunaan energi. Jadi tidak semua node punya capability untuk melakukan forwarding ya, forwarding information ya, atau sebagai koordinator. Tapi sebagian banyak node itu difungsikan hanya sebagai
end device saja yang menangkap perubahan saja, sensornya saja ya. Sehingga nanti itu akan mempengaruhi bentuk dari jalurnya. Kemudian yang isu keempat adalah fault tolerance, yang artinya kemampuan untuk mentoleransi gangguan atau kegagalan. Jadi fault tolerance itu kalau kita kita ambil arti positifnya fault tolerance itu ya, kalau sebuah jaringan itu mengalami gangguan, maka dia tidak mudah mengalami gagal mengirimkan data. Artinya dia bisa mengantisipasi atau membuat secara otomatis solusi dari gangguan yang dialami oleh sebagian dari jaringan itu. Misalkan kita punya jaringan 10 node, tiba-tiba ada 2 node yang mati ya, terbakar atau misalkan baterainya habis ya. Ini kalau dia kemudian langsung gagal, ya itu berarti dia tidak fault tolerance ya. Kalau misalkan dia masih bisa mengubah jalurnya kemudian tetap mengirimkan data, maka di sini berarti ya fault tolerance. Untuk memungkinkan fault tolerance itu bisa dengan memperbanyak node ya. Memperbanyak node supaya nanti jika ada node yang gagal akan digantikan oleh node lain yang masih sehat. Kemudian bisa juga dengan adjust transmission power ya. Change sensing rate ya, reroute ya dengan daya yang lebih besar. Jadi diharapkan karena multi hop kan misalkan di sini ada node kemampuan multi hop ini cuman segini dengan daya misalkan 1 watt 0,1 watt misalkan ya. Maka ketika di sini ternyata gagal 0,1 watt ini tidak cukup karena tidak dapat node yang menerima, maka dia harus menambah. Misalkan menjadi 0,5 watt ya dayanya sehingga dia bisa menjangkau node yang lebih jauh. Jadi ini adaptive power ya. Adaptive power begitu jaringan ini disebar, kemudian dia mulai aktif, dia akan mencari kawan, mencari neighbor atau tetangga untuk mengirimkan data. Nah, ketika dia menggunakan power minimal, dia sudah mendapat koneksi, maka dia akan berjalan dengan power minimal 0,1 watt misalkan. Tapi kalau misalkan ternyata tidak dapat kawan, tidak dapat tetangga, maka dia akan menaikkan powernya supaya bisa menjangkau node yang lebih dari sebelum pasti ini. Mungkin kalau gagal lagi di sini dia bisa langsung ke node yang 3 node berikutnya. Tapi pasti akan ada konsekuensi berupa drop dari power yang cukup cepat. Yang terakhir adalah mungkin dinamika jaringan ya, di mana jaringan yang bergerak itu akan menimbulkan perubahan route. Masih ada satu lagi, yaitu dari sisi transmission media, keterbatasan bandwidth juga akan memicu perubahan route ya. Misalkan satu route itu kapasitasnya sampai 100 kbps, ya, maka ketika kapasitasnya dituntut lebih dari itu, maka akan tercipta route baru untuk menyalurkan informasi yang tidak mencukupi di satu jalur yang tadi terbatas. Tantangannya adalah untuk connectivity adalah untuk high density ya. High density itu akan menghasilkan high connectivity. Jadi kita perlu untuk menyediakan sejumlah node cadangan.
kalau kita ingin lifetime jaringan lebih panjang. Jangan menyediakan node dalam jumlah yang pas. Dan tadi kalau kita asumsikan ada apa multi hop begini ya. Kalau ini gagal maka dia bisa sini, sini, sini ya. Atau ke sini bisa. Sini bisa lewat sini. Ini. Jadi dengan adanya node yang cukup di sekitar, ini akan memungkinkan connectivity yang lebih bagus. Faktor distribusi atau random deployment tadi ya, distribusinya semakin merata maka dia akan semakin tinggi connectivity-nya. Kemudian coverage ini dari sisi ya quality of service terutama di sini ya, mengurangi delay. Jadi dengan coverage dari sebuah sensor node itu semakin luas, semakin jauh, ya, maka dia akan meminimalkan hop ya, kemudian juga meminimalkan delay. Energy efficiency no longer network for longer network lifetime. Energy efficiency for longer network lifetime. Jadi di sini penambahan kapasitas baterai atau penambahan sumber-sumber sekunder itu akan banyak membantu lifetime dari jaringan. Yang kita sudah pelajari dengan sel primer ya di kuliah ke-6 dulu ya. Itu akan habis dalam waktu tertentu. Tetapi ini bisa ditunda, kematian jaringan ini bisa ditunda dengan menambah sumber cadangan atau menambah sumber sekunder. Ya, misalkan Anda membuat jaringan sensor di daerah pegunungan, mungkin bisa memanfaatkan energi matahari atau angin, ya, energi-energi bebas yang ada di sekitar itu untuk diserap dan dimasukkan ke baterai. Ya, baterai hanya beroperasi maksimal ketika malam hari, kemudian dia akan dibantu dengan sumber tambahan di siang hari. Ini juga bisa di sungai ya. Kalau isunya adalah monitoring sungai begitu ya, maka di situ bisa manfaatkan aliran sungai. Oke, untuk dari konsen-konsen tadi dan masalah-masalah tadi, maka routing itu dibagi menjadi 3, yaitu data centric routing, hierarchical routing, dan location based routing. Ini tidak akan kita bahas semua karena terlalu panjang, banyak ya, kita akan ambil contoh dari masing-masing saja. Untuk yang pertama adalah flat routing. Ini ya, karena flat ini sifatnya routing yang tetap, tidak butuh suatu penyesuaian ya. Jadi routing protokol yang pertama yang kita tinjau adalah flat protocol, yang kedua hierarchical, yang ketiga location based, dan yang keempat QoS based. Di sini yang ada adalah hierarchical routing, location based, dan data centric. Data centric ini yang flat ya. QoS ini belum masuk di sini, belum digambarkan di situ. Flat routing ini kalau node-nya flooding itu disebarkan dengan cara disebarkan seperti mengalirnya air, disebarkan ke satu arah gitu. Nanti aliran informasi adalah dari node yang bersifat source ke sink itu juga ke arah tertentu ya. Nah di sini contoh
kalau ada 4 node seperti ini, source-nya adalah A, sink-nya adalah D, node A itu bisa mengirimkan data ke node B dan C, sehingga nanti B dan C punya informasi tentang A, data dari A. Nah, kemudian nanti D akan menerima informasi dari B dan C, bisa saja informasinya sama-sama A. Dan ini cenderung jadinya adalah implosion ya atau overlap. Implosion atau overlap ya seperti implosion problem di mana node D itu kebanjiran informasi dari A ya. Mungkin di sini contohnya cuma 2 tapi bisa jadi lebih dari 2 masuk ke sama D. Padahal dia sebenarnya butuh hanya 1. Nah, ini yang ada pada flooding type ya, data yang mengalir dari source secara bebas menuju ke sink ya, di D. Kemudian yang di bawahnya adalah data centric routing. Yang figur 2 itu menunjukkan kondisi di mana informasi key R dan S itu berasal dari banyak node ya. Node-node yang mengirim key, informasinya masuk ke A, mengirim R, informasinya masuk ke A dan B, mengirim S, itu informasinya melewati B semuanya. Di situ juga nanti sink-nya, di sini C contohnya ya, akan menerima data key R dan S, di mana R double ya, R dikirim oleh B dan juga A. Di sini problem-problem yang sering muncul yang kemudian memunculkan ide untuk membuat protokol baru yang bisa lebih hemat ya. Artinya apa di sini isunya kalau gambar 1 itu mestinya cukup salah satu B atau C. Bagaimana kita mencegah untuk B itu tidak transmit ketika C datanya sudah tertransmit ke D? Karena tidak perlu ya. Sebaliknya C juga demikian. Dicegah untuk transmit karena B sudah transmit ke D. Jadi salah satu. Jadi gambar fig 2 itu R-nya yang double nih. Kalau sudah QR yang sebelahnya cukup S saja, R-nya nggak usah. Atau sebaliknya yang kiri saja yang S. Nah, yang termasuk kategori dari flooding dan data centric routing ini adalah protokol spin dan directed diffusion, directed diffusion. Nah, pertama kita tinjau dulu yang spin ya. Spin ini anggaplah yang memerlukan data adalah yang datanya ya, yang memiliki data adalah A. Kita baca jadi ininya ya. The node A starts by advertising its data to node B. Jadi model spin ini dia anggaplah node A ini punya data. Ketika dia memiliki data siapa ya, maka dia akan melakukan advertising atau mengiklankan diri atau melakukan pengiriman iklan ya, advertising dari A ke node terdekat, misalkan B di situ node terdekat, bahwa dia memiliki data baru. Kemudian jika B merasa mungkin itu adalah data yang dibutuhkan oleh jaringan, maka dia akan mengirimkan request. Kemudian A membalas dengan mengirimkan datanya, data yang asli. Tadi yang pertama advertising, kedua request dari B, ketiga data dikirim dari A. Ketika data sudah berada di B, maka tugas A sudah selesai.
Kemudian B akan melakukan advertising ya, mengiklankan ke node-node di sekitar B. Ini ke 5 node yang ada. Kemudian node-node yang membutuhkan informasi tadi, dia akan mengirimkan request, sementara node yang tidak membutuhkan, dia tidak akan melakukan request. Jadi di sini dari 5 node, mungkin ada 4 yang membutuhkan data tadi, dia akan request. Kemudian data dikirim dari B ke node-node yang membutuhkan. Ini prinsip dari spin. Keuntungan dan kekurangan kalau spin, tiap node itu hanya melakukan satu kali hop ya. Itu maka dia tidak perlu capek ya. Dia hanya satu kali mengirimkan, kayak A ke B tadi sudah sekali selesai. Selanjutnya tanggung jawab yang berikutnya. Dan berarti dia akan hemat energi, itu keuntungannya. Tapi kalau kerugiannya, tidak ada indikasi apakah data itu berhasil. Jadi dia karena punya sistem harus pakai advertising dulu baru pengiriman data, maka ini juga nggak cocok untuk aplikasi yang sifatnya streaming ya, yang butuh data yang cepat. Protokol yang kedua, directed diffusion, itu kita langsung ke ini fiturnya ya, data centric. Data centric berarti kolektif ya, kolektivitasnya yang ditonjolkan. Individual nodes are unimportant. Kalau node yang bersifat individual dia tidak dibutuhkan. Hanya node yang bisa terkoneksi yang dibutuhkan. Kita ambil contoh, ini ada sebuah aplikasi untuk pendeteksian seekor singa ya. Anggaplah yang dicari adalah hewan buas berkaki 4 gitu ya. Masing-masing node punya kemampuan mendeteksi adanya hewan berkaki 4, anggaplah demikian. Berarti node yang berada dekat seekor hewan berkaki 4, dia akan bisa terinisiasi atau aktif. Kemudian dia akan mulai mencari jalur ya untuk menuju ke sink. Yang pertama yang dilakukan adalah adanya pengiriman gradien, interest dulu ya. Tahap pertama adalah melakukan float interest. Jadi sink ini dia ingin tahu ya, sink itu yang membutuhkan data ya, penerima. Dia ingin tahu di mana posisi dari hewan itu, yang sensor mana yang menerimanya, mendeteksi hewan tadi dia nggak tahu. Maka dia melakukan yang disebut dengan interest ya, float interest, mengirimkan informasi kebutuhan atau interest. Jadi di sini node yang berada di sekitar dari sink itu akan menerima interest atau iklan membutuhkan ya. Saya butuh ini gitu, data. Jadi sink bilangnya saya butuh ini, paketnya diterima oleh node di sekitarnya. Kemudian node sekitarnya memberi jawaban yang disebut dengan gradien ya. Gradien. Semacam acknowledge ya. Kemudian setiap node yang mendapat interest tadi akan mengirimkan interest tadi ke node yang berikutnya lagi, yang terdekat.
kemungkinan ada node yang tadinya sudah dapat interest, kemudian dapat interest lagi, nggak masalah karena interestnya sama. Cuman di situ terjadi pemborosan, ya, namun mungkin tidak bisa dihindari dalam situasi seperti itu. Jadi node-node yang pada hop kedua itu menerima interest, kita sebut sebagai layer 2 ya, layer 2 dalam multi hop. Itu kemudian juga mengirimkan gradien, di mana gradien yang dikirimkan ini punya kualitas ya atau bobot yang divaluasi oleh masing-masing node di situ ya. Sehingga nanti ada node yang karena dia sudah mengirimkan yang node yang tengah ya, tengah-tengah itu ya, dia mengirimkan gradien ke node atasnya, kemudian dia juga ngirim gradien ke node bawah, maka diambil salah satu aja. Misalkan dia mengambil yang node atas ya, peluangnya sama untuk mengambil node atas dan bawah, tapi nanti node-nya milih saya pakai jalur atas atau bawah. Kemudian setelah membalas, ini dilanjutkan ke layer 3. Ternyata di layer 3 itu terdapat node yang mendeteksi hewan ya. Gradien diberikan kembali. Itu yang gradien yang dikirimkan dari source ini yang lebih dari satu misalkan yang bisa menerima, anggaplah ada 3 node yang menerima di sini, diberikan bobot yang berbeda. Jadi bobot yang tertinggi itu yang tengah, ini dipilih oleh node berdasarkan algoritma yang kita buat sendiri ya. Misalkan itu dipilih menurut jumlah hop menuju sink, atau kalau sama dipilih menurut energi terbesar yang dimiliki oleh node, atau dipilih menurut nomor ID-nya, nomor ID kecil dan nomor ID besar misalkan. Nah, di sini tiga gradien yang dikirimkan punya kekuatan yang berbeda, punya bobot yang disetting berbeda oleh pemancar. Yang layer 4 ini juga akan terjadi pengiriman, tapi dia sudah sangat lemah dari sisi pembobotan atau kekuatannya ya, karena dia sudah 4 hop ya, sementara yang 3 hop sudah ada 3. Langkah berikutnya adalah menghitung link quality-nya ya, di mana dari gradien-gradien yang didapatkan itu kemudian yang memiliki jumlah panah atau ini jumlah gradien yang bobotnya besar dengan hop yang paling sedikit, itu akan dipilih sebagai root. Contoh root yang sudah ditandai berwarna merah atau aliran data yang terjadi itu dikarenakan sebenarnya lewat jalur atas sama bawah itu bisa, tapi lewat atas itu ada satu gradien yang lemah ya. Kalau lewat bawah juga satu gradien lemah. Ya, di sini dia akan menggunakan yang di tengah ya, gradien yang terbaik untuk mengirimkan data. Nah, ketika data dari source itu sukses mencapai sink, maka akan ditandai, jalur ini akan ditandai setiap kali sukses itu semakin kuat. Jadi nilai bobot dari masing-masing panah yang pink itu ya, yang merah itu ya, itu akan semakin kuat setiap kali data berhasil terkirim lewat situ. Nah, dia akan jadi lemah ketika ternyata pernah terjadi kegagalan pengiriman data lewat rute yang sama. Kemudian reinforcement, tadi itu reinforcement ya.
Yang tadi saya bilang itu reinforcement, setiap kali data berhasil dikirimkan maka dia akan diperkuat ininya, gradiennya. Setelah rute di-establish ya, bisa diciptakan, maka di situ lalu lintas data pulang perginya lewat route yang sama. Ketika ada kondisi-kondisi khusus, misalkan data tidak kunjung diterima, maka di sini sebagai mana sistem-sistem yang lain kita harus memberikan time out ya. Time out misalkan dalam 3 detik tidak ada balasan dari manapun, maka time out ya, dianggap tidak berhasil koneksinya. Nah, ini misalkan contoh ada kegagalan setelah beberapa kali digunakan, terdapat kegagalan pada node yang disilang. Maka reinforcement dilakukan pada rute lain yang tadinya lemah, tapi karena rute yang kuat sudah hilang, maka dia akan menguatkan rute yang lemah tadi, lewat mana yang lebih kuat di antara pilihan rute yang kedua dan ketiga. Oke, nanti biar dibaca saja karena kita waktunya juga sangat pendek. Ini adalah extension atau modifikasi dari directed diffusion. Oke, yang berikutnya adalah rumor routing. Rumor routing ini bagaimana apabila sebuah node itu memiliki data dalam sebuah jaringan, dia tidak melakukan float interest, dia tidak mengirimkan interest seperti yang tadi spin dan directed diffusion, tapi dia menunggu permintaannya besar ya. Jika ada banyak permintaan, maka dia baru akan melakukan pengiriman event, namanya event. Namanya rumor routing berarti rumor itu kan sesuatu yang beredar dengan liar ya, rumor. Kayak berita, rumor, ya, isu, viral ya. Itu berpindah dari satu orang ke orang yang lain dengan cepat ya. Bahkan orang yang tidak membutuhkan pun dia akan ikut bisa mendengarkan berita rumor tadi ya. Jadi di sini node yang punya informasi dia akan mengirimkan event tadi ketika eventnya itu sedikit ya, jarang terjadi, tetapi banyak yang membutuhkan. Ini misalkan jaringan itu butuh mendeteksi, misalkan jaringan deteksi banjir ya. Ketika terjadi banjir, ya misalkan node mendeteksi adanya kenaikan air, maka data akan dilepas ke jaringan, berpindah dari satu node ke node yang lain, tanpa diketahui kapan atau apakah ada yang nanti mengambilnya atau enggak. Jadi seperti orang menyampaikan berita secara berantai, misalkan si A kemudian mendengar berita itu, kemudian dia akan menyampaikan ke si B ke si C sama si D, si C sama si D ke si D, E, F, G ya. Itu
Satu orang bisa tersebar ke beberapa orang, dari satu node bisa mengalir ke beberapa node. Si data tadi, eee, disebut dengan paket data ini dia akan bergerak dalam jaringan terus-menerus, kadang akan melintasi, orang yang sama atau node yang sama berulang-ulang, namun dia memiliki apa yang disebut dengan TTL ya, time to live. Jika time to live-nya sudah habis, maka dianggap tidak ada, yang membutuhkan. Sebenarnya hampir sama saja kalau yang di, spin directed diffusion tadi yang 2 itu ya, itu, yang dikirimkan adalah interest interest atau, kebutuhan yang apa yang dibutuhkan. Kalau ini sebaliknya, datanya yang informasinya itu yang dijalankan, sama-sama ngirim ya, tapi di sini yang dijalankan langsung informasi. Jadi tanpa menunggu adanya permintaan atau query. Jadi no need for query flooding, tidak membutuhkan adanya query atau permintaan. Jadi kalau saya punya berita, saya isukan saja, saya sebarkan, nanti berita itu akan tersebar dengan cepat ke dalam jaringan. Kemudian yang membutuhkan akan langsung menggunakan data tersebut. Yang kelebihan kekurangannya silakan dibaca. Ini masih sama, jadi yang ini kita lewati, jadi dari tipe flat tadi. Ini yang gradient base sama Cougar. Coba kita lihat di tabel tadi di awal. Gear itu masuk ke location based routing ya. Kita ke yang kedua dulu nih, sama Pegasus. Nah ini kalau gradient based routing ini based on location ya. Sebenarnya gradient based routing ini awalnya adalah directed diffusion, jadi phase-nya sama menggunakan float interest ya. Tapi setiap node akan mememorize atau menyimpan berapa hop dari interest yang dia terima. Ya. Jadi ketika sebuah node itu menerima interest itu sudah berapa hop dari asal dari interest awalnya itu si sink tadi ya. Kemudian setiap node akan menghitung ketinggian atau jarak tadi ya, dari minimum number of hops ke master atau ke node base stationnya. Forward a packet on a link with the largest gradient. Jadi gradient itu kan bertingkat-tingkat ya. Nanti gradient itu akan nilainya besar untuk rute yang dianggap paling memungkinkan. Seperti tadi sama seperti directed diffusion tadi ya, jalur dengan panah yang digambar tebal tadi memiliki nilai kepercayaan atau gradiennya yang terbesar akan digunakan sebagai jalur utama untuk memforward.
Ya, perbedaannya adalah di sini GBR itu mempertimbangkan juga energi ya, mana energi yang digunakan itu akan memilih jalur dengan energi yang lebih sehat, ya lebih besar. Kemudian juga menggunakan uh, stochastic scheme atau dia menggunakan uh, randomly pick a gradient, ya. When two or more next hop have the same gradient. Jika ada dua jalur yang dihadapi itu punya gradien yang sama, maka dia akan melakukan pemilihan salah satu secara random. Jadi tidak mengambil dua-duanya. Ini ada kemungkinan salah, ya. Ketika di random ada kemungkinan salah. Tapi juga 50-50 ya, bisa juga benar. Jadi bisa memperpanjang apabila pilihannya tepat maksudnya. Outperform dari directed diffusion. Ya, performanya lebih bagus dari directed diffusion. Oke, ini juga masih banyak sekali acquire. Pada acquire ini pakai database ya. View as WSN view WSN as a distributed database. Jadi ya, setiap node memiliki data. Itu data itu tersebar di setiap node tadi, maka SN itu merupakan kumpulan dari database sebenarnya. Lebih mirip konsep ini ya, cloud computing ya. Jadi data tidak di collect atau difokus ke tempat tertentu atau di node tertentu, tapi dia disebarkan di setiap node. Oke, itu tadi masih dalam kategori flat routing. Yang berikutnya adalah hierarchical routing. Yang contohnya adalah Leech ya. Leech ini beberapa kali dipakai di TA, saya masih ingat. Low energy clustering hierarchy. Ini yang lebih mungkin kita terapkan ya, karena low energy clustering hierarchy ini terkait dengan memilih node dengan dan jalur dengan energi consumption yang lebih kecil dalam bentuk cluster. Dia adalah cluster based protocol. Sehingga karena dia adalah cluster, maka dia akan ada di setiap cluster atau kumpulan node itu adalah yang disebut dengan cluster head atau CH. Cluster head, ya. Cluster head semacam koordinator dalam sebuah grup atau cluster dipilih secara bergantian, ya. Dari cluster head itu akan menghasilkan sebuah kode untuk advertising, ya. Jadi kemudian dia akan mengirim sinyal advertising setiap node akan memutuskan bergabung dengan node yang mana, ya. Jadi biasanya ini kalau normalnya node yang berdekatan akan bergabung menjadi satu cluster, akan tetapi dalam protokol Leech ini misalkan satu node itu menangkap sinyal dari dua cluster head, maka dia bisa memilih untuk masuk cluster head yang mana.
Kemudian ada compression data. Oh, sebelumnya dulu, creates a transmission schedule. Jadi cluster head juga akan mengatur transmission schedule atau jadwal pengiriman untuk masing-masing anggota klasternya secara TDMA. Kemudian berikutnya node node yang ada dalam cluster bisa sleep dengan mematikan transmitter karena nanti tugasnya sementara akan diambil alih oleh cluster head untuk koneksi keluar. Kalau tidak ada seperti cluster head ini, semua node punya peluang yang sama jadi router ya, sehingga tidak mungkin dia sleep karena sewaktu-waktu dia akan bisa digunakan untuk uh, ya, router ya, untuk repeater ya. Nah, tapi kalau sudah berbentuk cluster, ini nanti yang bertindak sebagai repeater itu pasti yang cluster head-nya. Cluster head-nya. Nah, di situ artinya nanti bisa meminimalkan penggunaan node-node dengan node yang tidak bertindak sebagai cluster head itu. Kemudian yang berikutnya untuk siapa yang menjadi cluster head dalam sebuah jaringan dipilih secara random. Gantian maksudnya. Tapi tidak berulang, yang random tapi gantian. Nanti yang sudah itu akan diistirahatkan sampai semua ke bagian jadi cluster head. Kemudian nanti menyusul setelah giliran itu adalah energi yang terbesar ya, semakin besar maka dia akan dipilih sebagai cluster head karena cluster head ini butuh energi yang cukup kontinu. Ini sedang dibaca nanti pros dan cons dari leach. Nah, kalau kita bandingkan antara spin leach sama directed diffusion, apakah ada optimasi rute dari tiga protokol ini? Spin itu tidak melakukan optimasi. Spin tadi, karena dia asalnya adalah advertising ya, berarti dia ngirim ke mana saja, kemudian dia menerima balasan dari semua node yang aktif. Ya, kemudian yang leach sama dengan spin ya, mirip. Walaupun dia menggunakan cluster head, tapi karena adanya cluster head itu justru rutenya menjadi tidak dioptimasi karena yang dalam cluster sendiri cenderung untuk melakukan star topologinya. Kemudian yang directed diffusion ini ada optimasi route, di mana memang kita lihat tadi ada proses reinforcement ya, yaitu dioptimasinya di situ dari memilih antara jumlah gradien yang terberat ya, bobot yang terberat dari gradien-gradien yang seri ya, dari pemancar penerima dan sebaliknya ya. Jadi ada optimasi. Kemudian kalau lifetime ini yang leads yang very good ya. Karena apa? Karena dia ada sleep-nya tadi ya. Dia node-node yang berada dalam cluster itu bisa sleep karena node yang fungsi dari pengiriman data diambil alih oleh cluster head tadi ya. Jadi yang sangat busy, bingung itu ngatur jadwal apa itu cluster head-nya. Sementara yang node yang lain tuh hanya ngambil data aja, menerima data, atau mengirimkan data saja. Sementara yang spin dan directed diffusion ini tidak ada seperti itu. Jadi semua node itu berdiri sendiri, tidak ada cluster head. Dari sisi resource of awareness, ya,
eee, ini apakah ada awareness terhadap resource ya atau, sumber daya yang dimiliki, ini semuanya cukup concern ya, cukup memperhatikan, eee, resource-nya. Jadi di sini disebutkan yes semua ya, semuanya punya pengaturan terhadap penggunaan resource. Kemudian use of metadata. Metadata itu informasi yang tertanam pada jaringan ya, metadata. Jadi apakah ada informasi yang disimpan? Kalau spin kan ada ya tadi, informasi apa yang melewati dia itu semakin diperkuat, demikian juga directed diffusion. Ya. Jadi di sini yang lead saja yang menggunakan metadata, yang tidak menggunakan metadata. Jadi dia tidak menyimpan jalur di dalam node-node-nya, dia hanya menyimpan pada cluster saja, ya. Jadi karena ada cluster itu justru informasi tidak menyebar dan node-node yang berada dalam cluster itu tidak perlu menyimpan root-nya kemana, dia langsung saja berkoneksi dengan cluster head. Kemudian yang berikutnya adalah TIN. TIN, Threshold Sensitivity Energy Efficient Network Protocol. Di sini adalah event-driven protocol, yaitu reactive protocol. A node senses and the environment continuously, but turn radio on and transmit only if the sensor value change drastically. Nah, ini satu protokol yang memperhatikan perubahan dari sensornya. Jadi, kalau kita menuruti perubahan sensor, maka sensor itu bisa berubah dengan sangat kecil, bisa juga tidak ada perubahan di sensor, tapi ADC-nya nangkapnya karena ada ini apa swing pada input ADC-nya, ada noise, itu menyebabkan node itu tidak bisa sleep karena dia akan terus-menerus mengalami perubahan data. Ya. Jadi akan tertrigger terus-menerus dan cita-cita bahwa bisa menghemat data dengan menghemat energi dengan cara sleep itu nggak bisa. Kalau pada tin ini dia justru memanfaatkan itu ya. Jadi di protokol tin dia punya cluster head yang dalam setiap cluster itu dia akan memberikan semacam nilai threshold secara hardware dan secara software. Yang dimaksud dengan hard threshold yaitu member atau node di dalam jaringan yang mendapat informasi hard threshold itu akan mengirimkan data baru hanya apabila data yang baru itu masuk dalam besarnya ring atau ring dari interest. Jadi misalkan interestnya itu antara nilai 5 sampai 10. Untuk data yang dicari itu nilainya 5 sampai 10. Terjadi perubahan 6, 8 itu ditransmitkan. Tapi kalau perubahannya 1, 2 tidak ditransmitkan, dibatalkan atau dibuang ya informasinya. Demikian juga kalau lebih besar dari 10 misalkan, 11, 12 dibuang. Dan demikian di situ ada penghematan node tidak selalu mengirimkan data. Kemudian
Kalau masalahnya adalah swing pada ADC biasanya, itu nilainya cenderung kecil ya, beberapa bit ya. Ya di situ bisa di-threshold saja kalau perubahan di bawah dari, posisi tertentu misalkan 5 byte ya, 5 byte ya, 5 ini ya, 5 digit ADC ya, 5 bukan 5 digit ya, 5 level ya, The 5 only angka person in this ya, conference. maka itu baru dia, berubah. Kalau kurang dari itu dia tidak berubah atau tidak mengirimkan data. Itu disebut dengan hard threshold. Kalau yang soft threshold itu a member only send data if value change but at least the soft threshold. Jadi kalau hard threshold itu benar-benar dibatasi. Kalau soft threshold ini kita bisa mengaturnya dari software. Jadi apabila perubahan itu melebihi nilai threshold yang kita tentukan dari program, maka itu akan terkirim. Kalau kurang dari itu maka tidak terkirim. Setiap node dalam cluster akan mendapatkan giliran untuk menjadi cluster head. Nah, masalah pergiliran menjadi cluster head ini penting ya, karena setiap node akan, kalau jadi cluster head itu akan melakukan tugas berat, sehingga dia perlu istirahat atau perlu digantikan oleh node lain yang masih fresh dalam waktu berkala. Kemudian yang berikutnya adalah multi-level hierarchical clustering, tin dan uptin. Jadi ini ada hierarchical clustering dalam protokol tin dan uptin, di mana sebuah cluster itu ada levelnya ya. Dia yang dekat base station, dia yang disebut dengan first level cluster head. Kemudian yang di dua hop dari base station itu disebut dengan second level cluster head. Karena yang terkoneksi jaringan secara langsung fungsi distribusinya itu dilaksanakan oleh cluster head. Sementara node yang berada dalam cluster itu hanya main sensing saja atau sebagai end device saja. Nah, sini ada perbedaan antara tin dan uptin ya. Untuk energy saving, tin itu menggunakan less energy dengan cara tadi soft threshold ya, dan hard threshold. Ya, dia lebih cocok untuk habitat monitoring ya, perubahan apa? Oh sorry, dia malah tidak cocok di sini ya, ada tandanya inappropriate for product monitoring, EG habitat monitoring. Jadi untuk yang sifatnya periodik kurang cocok. Masih lebih bagus yang apa tadi, directed diffusion tadi. Cuman dia punya kelebihan di saving energy tadi saja, karena dia cenderung untuk bisa melakukan sleep dengan adanya clustering ya. Kemudian dia menerapkan threshold tadi bisa meminimalkan pengiriman data yang perlu pending. Kalau yang uptin ini extend tin to support periodic sensing. Jadi kalau yang tadi tin tidak cocok untuk periodic sensing ya, karena dia akan hanya base benar-benar pada event driven ya, hanya berdasarkan kejadian saja. Tapi Aptin ini menambahkan bisa juga untuk time critical events. Jadi ada yang pengiriman menurut threshold tadi ada, tapi dia juga bisa mengirim dengan waktu ya, berdasarkan waktu atau periodically.
Jadi, ini melengkapi kekurangan dari yang tin. Kemudian kita kalau meng-compare antara leach, tin, dan aptin, maka secara konsumsi energi tin paling kecil. Kemudian aptin, kemudian leach. Ini di antara skema yang sama-sama sifatnya adalah cluster base, ya. Sama-sama punya cluster head. Cuman yang leach itu benar-benar, yang tin itu benar-benar, event driven. Kalau leach ini benar-benar TDMA, ya, menggunakan pengaturan waktu, sementara aptin adalah memadukan keduanya. Jadi secara lifetime tentu yang paling hemat adalah tin, tetapi dia lemah untuk proses monitoring, ya, yang sifatnya periodik, karena dia cenderung untuk hanya bereaksi terhadap perubahan. Overhead complexity. Oke, jadi kelemahan dari aptin dan tin ini ada pada kompleksitas, ya, kemudian implementing dari threshold based function. Jadi penggunaan dari fungsi threshold base. Ini akan menambah komputasi, ya. Jadi melemahkan dari sisi komputasi dibandingkan dengan leach. Oke, mungkin itu sudah saya usahakan semaksimal mungkin, kurang lebihnya nanti kalian pelajari sendiri, nanti minggu tanggal 15 ya kita akan ujian. Mungkin ini pertemuan terakhir kalau nggak salah ya, hari ini. Kita ketemu nanti pada saat ujian. Demikian, saya mohon maaf jika banyak kekurangan ya. Nanti materi akan saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.